Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, welcome back again in my channel. Hehe. Di Tekbo Repair HP, pripun kabare? Semoga Allah tetap sehatkan kita semua ya. Oke, malam ini kita kedatangan Infinix Hot 10 Play. Ini menurut customernya sudah oglek atau goyang si lubang casnya. Kita proses saja. Di sini lampunya tadi sedikit nyala tapi tidak ada reaksi untuk bisa ngecas ya. Oke, ini kita buka dulu tray SIM cardnya supaya kalaupun ada memori atau SIM cardnya bisa kita keluarkan. Oke, yang ujung kartu tri, sebelahnya kartu Axis atau XL. Nah, ini kita coba buka ya. Jadi kalau dari sini terlalu rapat, kalau saya biasanya ngambil dari sisi sebelah sini, dekat tray SIM card ya. Nah ini dengan kuku kita keliling saja. Oke. Nah ini sudah mulai ada reaksi untuk terbuka. Nah di sini kita harus hati-hati, apakah dia ngikutnya di di backdoor atau dia nempel di mesinnya seperti di beberapa Redmi Note 4 atau Redmi Note 5 Pro. Oke, ini coba saya pelan-pelan ya, apakah dia nempelnya di backdoor atau enggak. Oke, kita lanjut. Yang jelas ini kita nggak boleh asal cabut, karena khawatirnya kalau kecabut dia bisa putus ya teman-teman ya, si fingerprintnya. Oke, kita lanjut. Dan ternyata ini harus ditekan ya, ditekan supaya dia tidak nempel di backdoornya. Oke, kita coba saja. Ini di sebelah kanan yang tidak tershoot kamera sudah saya panaskan solder tangannya. Kita buka dulu untuk penggantian konektor atau lubang casnya ya. Semoga dengan digantinya konektor atau lubang cas, kasusnya down atau solve it. Oke, ini lumayan banyak ya posisi bautnya. Di beberapa teman saya ada yang dia sudah pakai obeng otomatis ya, seperti layaknya ngebor. Jadi pada saat ngebuka dia tinggal tekan pencet muter gitu ya. Tapi saya masih memilih yang manual. Lebih asik mungkin, atau belum sempat untuk beli. Oke, ini kita cek aja. Oke, ini ya teman-teman ya. Tadi udah kita lihat posisinya dia masih ukuran mikro di di ininya, di lubang casnya. Oke, ini harus dilepasin dulu. Ini kita geser ke kiri. Harus dilepasin dulu kabel vibratornya. Oke. Oke, ini sudah terlepas satu. Oke, sudah terlepas dua. Daripada kita nyongkel vibranya, mendingan kita lepasin kabelnya aja ya. Oke. Di sini kita coba cabut pelan-pelan. Kita perhatikan apakah ada baut yang mengunci si papan cas atau tidak. Kalaupun ada, kita lepasin bautnya dulu. Kalaupun tidak ada, kita langsung saja. Kita coba proses pelan-pelan ya, supaya aman. Untuk HP-HP sekarang itu biasa ya, papan casnya
di area bawahnya biasanya dilem dia. Nah, maka kita harus dengan feeling supaya pas ngebukanya itu tidak asal tarik atau bongkar ya, karena dikhawatirkan posisi patah atau yang nyangkut seperti ini nih kabel sinyal, dia malah bisa putus. Seperti biasa, teknik kabel sinyal untuk melepaskannya atau memasangnya sudah pernah dan sering saya simulasikan di video-video sebelumnya ya. Oke teman-teman, ini kita buka dulu. Kita akan proses mengganti konektor casnya. Tidak lupa ini harus kita tutup dengan aluminium foil supaya micnya aman. Setelah kita ganti, lanjut. Baiklah teman-teman, konektornya udah saya siapkan. Ini aluminium foilnya juga udah saya potong. Untuk bagian yang akan kita tutup yaitu biasanya micnya ya, supaya tidak overheating. Dan biasanya teman-teman jangan lupa, jadi kalau saya pada saat penggantian seperti ini, andai customernya menunggu itu no problem ya, tapi kalaupun tidak, supaya efisiensi waktu, izin ke customer minta pin atau sandinya, dimana kita bisa ngakses untuk ngetes suara, ngetes mic gitu ya, ngetes sinyal, pokoknya yang bersangkutan dengan papan cas yang kita ganti lah, seperti itu. Karena kalaupun ternyata sudah kita pasang lengkap, ada yang tidak berfungsi salah satu dari fitur yang tadi saya sebutkan atau di bagian lain, maka kita akan kena kerjaan teman-teman ya. Kita akan ngebongkar lagi, itu udah pasti ya, seperti itu ya. Oke, ini sudah kita siapkan as usually, seperti biasanya. Jadi di sini kita kasih pancing kiri kanannya, kaki pijakannya ini dengan timah ya. Supaya kenapa? Supaya setidaknya dia ada pemanasan, apa bahasanya ya? Ya supaya dia tidak kaku ya pada saat dicoba angkat dengan blower nantinya ya. Karena kalaupun tidak dipancing seperti ini, dia akan tetap keras bawaan pabrik ya. Tapi kalau sudah dipancing dengan timah, biasanya dia lebih enteng. Bahkan kadang kalau pas sedang beruntung tanpa blower begini, dia langsung kelepas dia. Biasanya ada juga yang seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini udah kita coba pancing dengan timah. Kita lanjut, kita siapkan untuk ininya ya, papan servisnya ya. Ini supaya aman, kita batasnya kita taruh di sini ya. Oke, nggak apa-apa agak miring. Oke, kita kasih flux. Jangan lupa blowernya udah di setting ya teman-teman ya. Oke, ini sudah kita pancing dengan apa ya, flux. Kalau dulu zaman Nokia tuh ada gondorukem ya. Hehe, apa itu gondorukem? Ya saya beli di material terus diolah sendiri supaya dia sebagai pencahar ya, supaya timahnya itu bisa berkenalan dan bisa lumer seperti itu. Nah ini tetap kalau saya safety firstnya adalah saya akan tetap tutup di bagian micnya, karena kita harus tetap menjaga supaya micnya ini tidak terjadi trouble. Oke, ini posisi begini aja ya, agak miring. Ini kita setting. Oke, sebentar. Oke,
sudah, kita mainkan. Bismillah, semoga aman. Oke, kelihatan ya. Nah, kalau dikira-kira terlalu lama, silakan teman-teman bantu dengan solder tangan, karena kita mempertimbangkan si papan ini kalau terlalu panas, kasihan micnya ya, walaupun sudah ditutup dengan aluminium foil. Oke, jangan dipaksa, biarkan aja, dia nanti akan lepas sendiri. Oke, nah, oke, itu ya, sip. Kalau dipaksa biasanya kakinya pada ngikut. Nah, ini kita deketin ya teman-teman ya. Kita harus, wah ngeblur. Kita harus menjaga supaya kaki-kaki arusnya yang 5 ini tidak ada yang kecabut. Karena kalaupun kecabut kita akan dapat kerjaan. Kalau mau gampang sih ganti papan cas, selesai ya. Kalau di beberapa HP yang dia nempel dengan mainboard atau mesinnya, maka kita harus nyari jalurnya. Oke, ini kaki pijakannya kita bersihin dulu supaya si konektornya dia bisa dapat pijakan ya. Hari ini saya perlahan aja untuk penggantian konektor, tidak usah buru-buru. Jadi mungkin teman-teman ada yang membutuhkan teknik ataupun cara, kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke, ini kalau kurang panas ya kita cemplungin dulu ke load fed supaya mata soldernya tetap tajam. Oke, ini kita sama sebelah kiri dari sini. Ini kita bersihkan dulu lubangnya, si lubang buat kaki pijakannya ya. Nah, sementara lubang kaki pijakannya kita bersihkan, si kaki-kaki yang ke mesinnya tidak ya apa, kita harus tambahin ini ya, kita harus tambahin timah ya. Oke, ini kita tes dulu dengan konektornya. Nah, oke, udah kelihatan ya. Ini tinggal kaki pijakannya kita solder supaya dia tidak goyang, baru si kaki-kaki ke mesinnya kita ini ya, kita solder juga ya. Oke, ini kita tambahin dulu kaki-kaki yang jalur mesinnya ya. Oke, ini geser dikit dulu. Oke, agak miring ya, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman diperkenankan gunakanlah solder ori, baik ori Jepang ataupun yang lainnya, dan pastikan panas mata timahnya jenggo ya. Karena kenapa? Kalau mata timahnya jenggo, otomatis pada saat pengerjaan ini kita tidak akan kesulitan ya. Ngeblur nggak? Oh enggak. Oke. Ini posisi miring, mohon maaf. Langsung kita eksekusi aja. Kita coba posisinya supaya, nah ini tidak goyang. Kelihatan nggak dari situ? Oke, kelihatan ya. Ini saya coba ngambil dari kaki pijakan yang depan dulu aja ya. Oke, nah, sambil kita perhatikan kaki yang ke mesinnya, yang kaki 5 belakang itu apakah sudah pada tempatnya. Ini biasanya saya akan sedikit minta bantuan pada pinset, tidak terlalu tekan sih, tapi intinya supaya si solder pada saat mulai mengering dia tidak goyang.
motor ini bisa aja dia berpindah sedikit, yang akhirnya berpengaruh kepada kaki 5 yang belakang yang masuk ke ini ya, sebagai arus kelistrikan dan data ya. Kenapa saya bilang data? Ya karena pada saat pada saat nginstal jalur itu harus benar ya. Oke, ini sudah kita coba. Nah, aman ya. Jadi kalaupun kalaupun mata soldernya jenggo, maka teman-teman tidak akan kesulitan untuk mengerjakan. Itu pincet kenapa saya pegangin ya? Hehehe. Kelihatan kah? Oh, nggak kelihatan ya. Oke, nggak kelihatan, berarti ini saya pindahin lagi teman-teman. Waduh, gimana nih cara ngelihatnya nih supaya kelihatan ya. Oke, ini kaki ke mesinnya. Pastikan tidak ada yang menyatu ya teman-teman ya. Sekali lagi kita sama-sama belajar, sama-sama saling support ya. Semoga Allah mudahkan semua pekerjaan kita. Oke. Di sini saya kembalikan lagi biar ngeliatnya tidak pusing ya teman-teman ya. Ini sudah masuk hampir 17 menit durasi kita. Nah, di sini kaki-kakinya insya Allah aman. Yang 5 masuk ke mesin. Oke. Sebagai kelanjutan dari penggantian koncas, sekali lagi teman-teman harus tetap ngetes fitur ya, semua fitur, mic, suara dan lain-lain ya. Jadi bagaimanapun harus dites. Nah, ini kita akan coba copot dulu sedikit si aluminium foilnya. Kita akan tes langsung. Semoga sekali jalan ini langsung solvit ya. Ini tidak saya langsung lepas untuk si aluminium foilnya. Kenapa? Karena kalaupun ternyata harus di tengah pekerjaan harus mengganti ulang dikarenakan kita gagal penggantian pertama, jadi kita tidak kena kerjaan untuk mengganti ulang si aluminium foil itu sendiri. Oke, ini sudah oke. Keluar petir ya teman-teman ya, lampu menyala, alhamdulillah down. Nah, sudah naik 1%. Baiklah, demikianlah tutorial singkat, hampir 20 menit. Semoga teman-teman tidak pusing lihat video yang muter-muter ini. Ya, master muter ada ngesut dari sisi sini, dari sisi sini gitu ya. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share. Semoga ya kita selalu dimudahkan ya dan diberi kesehatan oleh Allah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Oke, alhamdulillah don. Demikian aja ya teman-teman ya. Selamat melanjutkan ngopi menuju tengah malam. Wabillahi taufik wal hidayah. Yang mau komen-komen silahkan. Mohon maaf atas segala ucap jika ada kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Ini mohon maaf ya, ada duit 100-an lupa masukin dompet. Wah, gelap. Kameranya sudah minta diganti. Alhamdulillah akhirnya jadi nota. Ini kita tes sekali lagi. Masih 1%. Intinya sudah ngisi ya. Dadah.